Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Seminar kajian hukum seputar rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang berlangsung di kampus UMSU secara tegas menolak pembahasan rancangan undang-undang dinilai sangat syarat dengan penggobrak-abrikan Pancasila. Untuk penolakan itu, pakar hukum UMSU yang juga wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan tidak ada kompromi. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila harus ditolak. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Poin saya mengenai tentang rancangan undang-undang HIP ini, pakar hukum Sumatera Utara Abdul Hakim Siagian mengatakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila wajib ditolak dan dihentikan pembahasannya tanpa kompromi apapun. Penegasan itu disampaikan pada akhir seminar kajian hukum RUU HIP yang diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bersama Fakultas Hukum UMSU di Medan. Seminar melalui Zoom meeting itu diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Selain Abdul Hakim Siagian, seminar menampilkan Irwan Syahputra, Sohibul Ansor Siregar, dan Hotma Siregar. Seminar diawali kata pengantar Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Asimsa Nasution. Berikut penjelasan Abdul Hakim Siagian. Poin saya mengenai tentang rancangan undang-undang HIP ini tak ada alasan untuk tidak menolak. Tapi kemudian saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bang Sohib. Momentum ini harus digunakan untuk bisa memunculkan, menyempurnakan berbagai kelemahan kekurangan regulasi kita. Salah satu yang paling strategis adalah nampaknya PDIP sebagai penggagas bahkan perumus naskah akademik yang hemat saya lahirnya naskah akademik ini harus diusut karena tak sekedar melanggar nilai etika akademisi tapi juga substansinya syarat muatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai yang diyakini oleh Indonesia. Sedikit saya mengulas ke sana. Naskah akademik ini sampai saat sekarang tak kita temukan siapa yang memproduknya. Kemudian aneh, tak punya literasi kitab suci apalagi Al-Quran, dan kemudian mengkultuskan Soekarno dan menegaskan bahwa yang dimaksud Pancasila adalah Pancasila 1 Juni. Padahal dengan jelas Pancasila 1 Juni itu hari lahirnya nama. Pancasila yang dimaksud adalah yang disepakati oleh bangsa Indonesia, kesepakatan konsensus nasional pertama 22 Juni, lalu kemudian hingga saat sekarang berlaku 18 Agustus. Tidak bisa diperas menjadi Trisila, apalagi menjadi Ekasila yang menihilkan ketuhanan dan agama. Berangkat dari situ bahwa berbagai rumor sudah kita dengar, pengusul ini PDIP, dia Pitaloka yang menjadi mentornya, dan Sekjen PDIP sudah mengekspos bahwa mereka mengalah untuk mencoret pasal 7, memperbaiki pasal 12, memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Apakah dengan demikian ini dapat disetujui? Tidak. Bahkan semakin kencang kita harus menolaknya karena sumber draft ini dari naskah akademik. Naskah akademik itu ada 3 unsur penting di sana: kajian filsafat, kajian empirik sosiologis, dan kajian juridis. Kajian filsafat terus terang saja memunculkan kebohongan, tidak mencerminkan fakta, sama sekali tak memenuhi kualifikasi filsafat. Itu poin-poin penting dari teori manapun yang akan kita bahas, apalagi bila menyangkut falsafah Pancasila. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling aneh dan harus tertolak, maka harus diusut. Kajian empirik sosiologis yang memotret dari pihak mana menginginkan lahirnya rancangan undang-undang ini tak sedikit pun disinggung. Padahal realita bicara tentang Pancasila, penjabarannya konstitusi, aparatur negara lah yang mengkhianatinya, melanggar sumpah jabatannya, melakukan korupsi, tidak mematuhi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian membuat negara ini lebih bebas dari Amerika. Jadi ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme, dan komunisme di sini tumbuh subur, berkelindan dan berbagi. Di laut Cina Selatan antara Amerika dan Cina hampir perang, tapi di Indonesia mereka berbagi sama untuk semua aset-aset bangsa kita. Berangkat dari situ menumbuhkan semangat kita bahwa ternyata Belanda hitam masih terlalu banyak di Republik ini. Oleh karena itu, poin penting dari kajian naskah akademik, kita mendesak supaya ini diusut dari
pendekatan etika, kemudian membuktikan bahwa apakah ini memenuhi kualifikasi, jawabannya tidak. Dari sinilah lahirnya draft. Dalam draft jelas kita lihat tidak dicantumkan beberapa tab MPR. Tak sekedar tab 25 saja, karena itu yang paling mencolok, karena ini pesanan. Sebab kita paham bahwa dengan tidak dimunculkannya tab MPR nomor 25, yang kemudian ketua MPR kemarin itu membuat pledoi seolah-olah ini tak penting dimunculkan, sekarang nampaknya mereka sudah pada sadar karena itu sumber tertib hukum yang kemudian tak bisa lagi dianulir, dibatalkan oleh MPR. Maka sangat setuju momentum ini, bila ini akan diteruskan, maka rancangannya, draftnya harus ditolak semuanya, naskah akademiknya diminta pertanggungjawaban, uang yang sudah disedot kepada proyek ini, saya menilai ada indikasi pengkhianatan untuk makar dan itu indikasinya korupsi. Justru karena itulah ini tolak, tapi momentum persatuan untuk menumbuhkan nasionalisme patriotik bangsa kita, ayo kita respon ini, melahirkan undang-undang turunan tab MPR MPRS nomor 25, lalu kemudian pasal 33 silahkan model sistematikanya Omnibus Law dan lain sebagainya. Yang hemat saya, lahirnya naskah Hasil seminar akan disampaikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mendukung kerja tim jihad hukum yang dibentuk untuk melawan RUU HIP. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Dengan prinsip-prinsip nilai yang diyakini oleh Indonesia.